Banyak yang mengatakan kalau masa sekolah merupakan masa-masa yang indah dalam hidup. Walaupun demikian, tidak semua orang bisa menikmati masa-masa tersebut. Siswa ini namanya adalah Haru. Haru adalah seorang siswa yang jago sekali berantem. Dia mampu mengalahkan semua siswa yang kala itu sedang mengeroyoknya hanya sendirian saja. Singkat cerita, kini kita akan diperlihatkan dengan salah satu siswa yang bernama Shizuku. Dia dimintai tolong oleh gurunya untuk mengantarkan berkas-berkas ke kediaman Haru. Karena kebetulan Shizuku ini duduk bersebelahan dengan Haru. Diketahui sejak upacara penerimaan siswa baru, Haru ini belum pernah sama sekali masuk kelas tersebut. Berbekal alamat yang diberikan oleh gurunya, akhirnya dia bertemu dengan salah satu pria yang pria tersebut merupakan paman dari Haru. Karena Haru ini tinggal bersama pamannya yang kala itu mengelola sebuah tempat permainan. Setelah menyerahkan semua berkas, Shizuku pun segera pulang menuju ke rumahnya. Namun saat dalam perjalanan, tiba-tiba saja dia ditangkap oleh Haru. Lalu setelah Shizuku menjelaskan kalau dia ini hanya mengantarkan catatan pelajaran saja, dia pun segera melepaskannya. Di sini Haru sempat menyangka kalau Shizuku ini adalah utusan para guru yang ditugaskan untuk menceramahinya. Setelah kejadian itu, mereka berdua pun saling berkenalan. Haru adalah seorang siswa yang bandelnya naudzubillah. Para guru bahkan sampai angkat tangan untuk mengatasi kebandelannya. Sedangkan Shizuku ini adalah siswi yang mempunyai sifat yang sangat dingin. Dia hanya berfokus belajar saja demi mendapatkan peringkat teratas di sekolah tersebut. Karena bagi dirinya, berteman hanya akan membuang waktu saja. Shizuku yang kala itu pulang sekolah, tiba-tiba saja dia diculik oleh Haru dan membawanya ke sebuah warkop untuk sekedar ngopi di sana. Lalu tidak lama kemudian datanglah 3 teman Haru yang kala itu mereka ingin meminjam uangnya. Haru yang menganggap kalau mereka ini adalah teman sejatinya, dengan sangat polosnya dia meminjamkan uang tersebut. Setelah mereka pergi, Shizuku yang sejak dari tadi diam, dia pun langsung angkat bicara. Dia mengatakan kalau sebaiknya Haru ini mencari teman yang benar-benar tulus kepadanya. Dan sebaiknya dia menjauhi ketiga temannya tersebut karena dirasa mereka ini hanya akan memanfaatkannya saja. Haru yang kala itu emosi mendengar perkataan dari Shizuku. Dia pun langsung menyiramkan air tepat berada di kepalanya. Shizuku yang merasa tidak terima, dia pun melemparkan minuman tepat mengenai punggungnya. Anna tomodachi nara inai hou ga mashi. Keesokan paginya, Shizuku yang kala itu lagi asik belajar. Dia didatangi oleh salah satu temannya yang bernama Sasahara. Sasahara merupakan teman satu SMP Haru. Dia berharap agar Shizuku ini mau membantu Haru untuk kembali bersekolah. Sorenya, Shizuku pun kembali mengantarkan surat ke kediaman Haru. Dia memberikan surat tersebut kepada pamannya dan mengatakan kalau seandainya Haru ini tidak segera masuk sekolah, maka sekolah tersebut akan segera mengeluarkannya. Lalu di sini pamannya Haru pun menawari kepada Shizuku kenapa dia ini tidak main saja permainan di tempat tersebut.
Ketika Shizuku bermain baseball, tiba-tiba saja ketiga teman Haru ini datang ke sana. Mereka bertiga lagi asik membicarakan Haru yang akhir-akhir ini tidak mau meminjami mereka uang dan beranggapan kalau dia ini sangat mudah untuk dimanfaatkan. Mendengar itu, Shizuku pun langsung mendatangi mereka dan menceramahi agar mereka ini lebih tulus lagi berteman dengan Haru. Kemudian ketika mereka akan memukul Shizuku, tiba-tiba saja datanglah Haru dan langsung menghajar mereka semua. Sebenarnya sejak dari tadi dia ini menguping pembicaraan mereka semua. あなたたちのこと友達と思ってるから、彼ともっと誠実に。 Setelah kejadian itu, dia pun mengantarkan Shizuku pulang ke rumahnya. Shizuku yang melihat Haru menangis, dia pun segera menenangkannya. Kemudian Haru pun berjanji dia akan pergi bersekolah. Selama sekolah itu dia bersama Shizuku. Dan di sana dia juga menyatakan perasaannya kalau Haru ini menyukai Shizuku. Mengetahui hal itu, Shizuku pun hanya diam saja. Di saat Shizuku ini akan dicium Haru, dia pun segera menghentikannya. Dan untuk saat ini dia tidak bisa menjawab perasaan tersebut. Keesokan paginya, ketika Shizuku berangkat sekolah, dia dipanggil oleh Haru yang sejak dari subuh menunggunya di gerbang sekolah. Namun di sini Shizuku hanya cuek saja. Kemudian Haru pun berlindung di balik punggungnya karena Haru ini sebenarnya takut dan enggak pede bila dilihatin oleh siswa lain. Oleh sebab itu Haru ini akan sangat waspada terhadap mereka semua. Para teman-temannya yang melihat Haru kembali bersekolah, sebenarnya mereka ini sangat takut. Karena Haru ini dikenal sebagai siswa yang sangat bandel. Di sekolah, Haru ini ingin selalu mengajak Shizuku untuk bermain-main. Namun dia ini selalu mencuekinya karena sebentar lagi akan diadakan sebuah UTS. Saat mereka semua mengobrolkan hal tersebut, tiba-tiba saja datanglah Natsume menghampiri mereka. Dia meminta tolong kepada Shizuku untuk mengajarinya belajar. Natsume adalah gadis yang sangat cantik, namun sayang kemampuan akademisnya ini berbanding terbalik dengan penampilannya. Haru dan Natsume saling berebut untuk mengajak Shizuku. Yang satunya ingin mengajak Shizuku ini ngopi dan yang satunya lagi ingin mengajak Shizuku belajar. Namun di situ dengan sangat tegas Shizuku menolak permintaan mereka berdua. Hingga akhirnya di sini terjadilah sebuah kesepakatan antara Haru dan Natsume. Dia akan mengajari Natsume belajar kalau seandainya Haru ini diajak ke sebuah pertemuan grup pertemanan. 勉強なら俺が教えてやる。OK です、OK です。でも来ないでくださいね、迷惑です。おう、任せとけ。 Shizuku yang ingin fokus ke dalam UTS-nya, dia mengikuti sebuah les yang diadakan oleh sebuah instansi pemerintah. Di sana dia bertemu dengan Yamaguchi yang merupakan salah satu peserta les di sana. Singkat cerita, hari pengumuman UTS pun diadakan. Terlihat kalau Shizuku ini sangat kecewa karena di UTS kali ini dia mendapatkan peringkat nomor 2. Namun siapa sangka setelah dilihat-lihat ternyata yang mendapatkan peringkat nomor 1 adalah Haru. Saat Shizuku kembali ke dalam kelas, dia memasang wajah yang sangat sebal kepada Haru. Namun saat dia berbicara kepadanya, tiba-tiba saja ayam yang disembunyikan oleh Haru di dalam jaketnya ini terlepas. Dia memberitahu kalau ayam itu ditemukannya di pinggir jalan dalam keadaan kedinginan. Oleh sebab itu dia akan merawat ayam tersebut.
もしかして入試のトップだったのって春なんでしょうから。 Setelah pulang sekolah, Haru dan teman-temannya mengadakan sebuah rapat untuk membahas tentang pembuatan kandang ayam yang dinamai dengan Nagoya. Akhirnya di sini Shizuku dan Haru berbelanja ke sebuah supermarket untuk membeli semua keperluan dalam pembuatan kandang ayam nantinya. Namun siapa sangka di sini dia bertemu dengan teman-temannya yang kemarin sempat memanfaatkan Haru. Rupanya kedatangan mereka ini ingin meminta maaf kepadanya. Dan melalui Yamaguchi, akhirnya mereka semua ini kembali berbaikan. Setelah selesai berbelanja, mereka pun memulai membuat kandang ayam yang nantinya akan ditempati oleh Nagoya. Dan betapa senangnya mereka ini berhasil membuat kandang ayam, dan Nagoya sangat menyukai kandang barunya tersebut. Ya, ii shigoto shita na. Malamnya setelah acara itu selesai, Haru pun mengantarkan Shizuku pulang ke rumahnya. Namun di sana tiba-tiba saja dia mendapatkan sebuah SMS dari pamannya yang memberitahu kalau kakaknya datang untuk mengunjunginya. Haru yang kala itu panik, dia meminta kepada Shizuku untuk menginap ke rumahnya. Setelah sampai rumah, di sini mereka pun saling mengobrol. Diketahui kalau Shizuku ini tinggal bersama ayah dan adiknya. Ibunya sendiri bekerja di luar kota guna menumpang perekonomian keluarganya. Hal itu disebabkan karena ayah Shizuku ini sebelumnya bangkrut setelah beberapa kali mencoba sebuah usaha. Karena tingkah laku Haru ini yang selengean menjadikan dia ini cepat akrab dengan keluarga Shizuku. Setelah Haru kembali ke rumahnya, pamannya pun menanyakan kenapa semalam dia tidak pulang. Haru pun memberitahu kalau dia tidak ingin bertemu dengan kakaknya atau keluarganya, sebab mereka ini sedang ada masalah. Hingga 3 bulan sejak Haru ini mulai bersekolah, kini dia pun mulai berubah. Dulu dia yang ditakuti oleh teman-temannya, kini menjelma menjadi seorang siswa yang sangat populer di sekolahnya. Hal itu lantaran karena kebaikannya dan paras wajahnya yang ganteng menjadikan dia ini idola para siswi di sana. Dan bersama para teman-temannya, dia pun mulai menikmati kehidupan di masa-masa sekolahnya. Hingga di suatu ketika Shizuku pun bertemu dengan seorang pria ketika dia akan membuang sampah di depan toko. Ternyata pria tersebut adalah kakak dari Haru yang bernama Sasahara. Di sana dia mengucapkan terima kasih kepada Shizuku berkat dirinya adiknya ini mau kembali bersekolah. Di saat mereka ini lagi asik mengobrol, tiba-tiba datanglah Haru untuk mengacaukan mereka berdua. Sambil marah-marah dia memeluk Shizuku, khawatir kalau pujaan hatinya ini akan diambil oleh kakaknya. Ternyata kakaknya itu sengaja mendekati Shizuku buat menemui adik tersayangnya tersebut. Hal itu karena Haru ini selalu menghindarinya. Kemudian setelah Haru membawa pergi Shizuku dari sana, dia pun langsung memarahinya agar jangan sesekali dia menemui kakaknya lagi. Shizuku yang penasaran, akhirnya dia pun menanyakan alasan kenapa Haru ini melarangnya. Haru yang merasa Shizuku ini sudah mencampuri urusan keluarganya, dia pun sangat marah. Hingga akhirnya hubungan mereka berdua pun semakin jauh satu sama lain. わざわざ春に会いに来た。いちいち詮索すんな。そうだった。 Setelah kejadian tersebut, kini Shizuku pun kembali ke dalam kehidupan lamanya.
yang berprinsip di mana belajar lebih penting daripada seorang teman. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Haru yang didekati oleh salah satu siswi yang bernama Chizuru. Ternyata selama ini, secara diam-diam, Chizuru ini selalu memperhatikannya. Sikap Haru yang sangat baik kepadanya membuat Chizuru ini salah mengartikannya. Karena perseteruan Haru dan Shizuku ini terus berlanjut, Haru terus memanas-manasin Shizuku dengan memperlihatkan kedekatannya dengan Chizuru. Akan tetapi Shizuku ini memilih untuk bersikap bodoh amat. Malahan dia didekati oleh Yamaguchi yang membuat Haru ini malah cemburu kepadanya. Hingga di suatu ketika Chizuru pun diajak oleh Haru untuk pergi jalan-jalan. Chizuru yang menyangka kalau Haru ini akan menembaknya, seketika hatinya hancur setelah Haru mengatakan kalau dia ini sengaja mengajak dirinya jalan-jalan guna menemaninya membelikan sebuah hadiah kado ulang tahun spesial kepada Shizuku. まあまあ気にすんな。俺も話したいことあったからさ。雫の誕生日プレゼント。 Singkat cerita, kita akan diperlihatkan Shizuku yang merayakan ulang tahun bersama ayah dan adiknya. Saat dia akan mengambil makanan kesukaan adiknya, dari jendela terlihat Haru yang secara diam-diam ingin menyelinap masuk ke rumahnya. Karena dirasa sudah terlanjur ketahuan, di sini Haru pun langsung memberikan kado ulang tahunnya di malam itu. Kemudian Haru bersama keluarga Shizuku merayakan pesta ulang tahun di malam itu penuh dengan sukacita. Setelah acara itu selesai, di sini Haru pun mengajaknya ke sebuah tangga. Di sana Haru memiliki sebuah ide untuk menghubungi ibunya Shizuku. Hal itu supaya ibunya ini mengucapkan ulang tahun padanya. Sebenarnya Shizuku ini takut kalau seandainya dia akan mengganggu kesibukan ibunya. Berkat dukungan dari Haru, dia pun memberanikan diri untuk menelpon ibunya. Terlihat kala itu Shizuku ini sangat senang ketika dia berbicara dengan ibunya. Seolah-olah rindu kepada ibunya ini bisa sedikit terobati. Setelah selesai teleponan, di sini Shizuku pun sangat bahagia. Tepat di malam itu juga, dia pun mengatakan kalau dia ini sangat menyukai Haru. Hingga akhirnya kini mereka berdua pun saling berpacaran. Haru! Haru ga suki. Wakatta. Lalu di sekolah Haru pun dipanggil oleh kepala sekolah. Hal itu lantaran dia ini menuliskan tentang rencananya setelah dia lulus. Di sebuah lembar yang sebelumnya diberikan oleh gurunya, Haru ini bercita-cita dia tidak ingin kuliah dan ingin menjadi seorang nelayan. Setelah pulang sekolah, di sini Haru pun kembali didatangi oleh kakaknya. Di saat kakaknya ini berbicara dengan dia, Haru ini memilih untuk tidak mendengarkan dan mengacuhkannya. Di sini kakaknya pun memohon agar Haru ini menghadiri acara ulang tahunnya yang sebentar lagi akan diadakan. Sebenarnya Haru ini ingin menolaknya, namun atas saran dari Shizuku, akhirnya dia pun menuruti permintaan dari kakaknya. 僕の誕生日会をやるんですが、お願いします。行ったら、Haru. Singkat cerita, hari ulang tahun Sasaha pun telah tiba. Terlihat di sana Haru ini sangat terpesona dengan penampilan Shizuku. Yang terlihat dia begitu cantik mengenakan sebuah gaun yang membaluti seluruh tubuhnya. Di sini diketahui kalau Haru ini merupakan anak dari salah satu seorang crazy rich di negara Jepang. Pesta itu banyak dihadiri oleh pengusaha di negara tersebut. Kemampuan Haru dalam berpikir menjadikan ayahnya ingin sekali dia memimpin perusahaan yang selama ini dikelolanya.
Namun emang dasarnya Haru ini adalah orang yang berjiwa bebas. Dia lebih memilih untuk menolaknya dan kabur ke rumah pamannya. Akan tetapi di malam itu tiba-tiba saja ayahnya ini mengumumkan di depan para teman-temannya kalau Haru ini akan memimpin perusahaan yang dikelolanya selama ini. Tentu di sini Haru merasa sangat marah dan menganggap kalau kakaknya ini telah menjebaknya. Dia pun segera merobek lambang perusahaan yang berada di belakangnya, lalu dia pergi dari sana. ご紹介させていただきます。次男の吉田春でございます。この春を後継者として育て、竹を Setelah kejadian itu, Shizuku pun langsung menemui Haru di sebuah balkon hotel. Di sini Shizuku mencoba untuk menenangkannya. Rupanya di sini sebelumnya Shizuku ini mengobrol panjang lebar dengan Sasaha. Dia tahu kalau Haru ini merupakan harapan satu-satunya untuk memimpin perusahaan yang dikelola oleh ayahnya. Karena di sini kakaknya tidak akan mampu bila harus menggantikan ayahnya tersebut. Dengan pemikiran Haru yang sangat jenius, ayahnya ini yakin kalau dia mampu memimpin perusahaannya atau bahkan mampu membuat perusahaannya ini menjadi lebih berkembang. Atas alasan tersebut, Shizuku pun meminta kepada Haru agar dia menerima semua kenyataan tersebut. Namun Haru yang marah, dia pun langsung pergi dari sana. Hingga sejak saat itu, untuk terakhir kalinya Shizuku ini bertemu dengan Haru. 何でも手に入る。なのに全部捨てて逃げるなんて、こんな風に思うこともなかった。ゆうちゃんもこのパーティーもみんなクソくらいだ。Karena kejadian itu, Haru pun keluar dari sekolahnya. Kini Shizuku pun menjalani hari-harinya tanpa Haru di sampingnya. Dia yang sebelumnya mempunyai hati yang sekeras batu, kini merasakan betapa sakitnya ditinggal oleh orang yang sangat dicintainya. Hingga hari demi hari pun berlalu. Tidak terasa 1 tahun sejak kepergian Haru telah berhasil dia lewati. Terlihat kalau upacara kelulusan Shizuku dan teman-temannya pun akan diadakan. Namun bila dia kembali mengingat Haru, akan selalu membuatnya sangat bersedih. Shizuku juga selalu menunggu kedatangan Haru untuk menemuinya. Dan ketika dia melihat semua barang-barang yang dulu pernah dikenakan olehnya, dia ini tidak kuasa menahan semua air matanya. Lalu kita akan diperlihatkan Shizuku yang kala itu mengembalikan semua barang milik Haru kepada pamannya. Shizuku yang hendak pergi dari sana dihentikan oleh pamannya dan dia memberi saran bagaimana kalau Shizuku ini memainkan memukul bola baseball untuk terakhir kalinya. Namun siapa sangka saat Shizuku lagi asik bermain, tiba-tiba saja dia pun didatangi oleh Haru yang sejak dari tadi sebenarnya telah menunggunya. Sontak hal itu membuat Shizuku ini merasa sangat bahagia dan dia pun langsung memeluk Haru dengan sangat erat. Dan cerita